Om, kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, di mana tanda mujizat selalu terjadi menyertai langkah kita. Karya Tuhan yang sempurna sebagai bukti kebesarannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku,
Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, imanmu sangat menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Karena pagi ini saya akan berbicara tentang iman yang amin. Iman yang suci, iman yang murni. Iman yang seperti apa? Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau menaruh di hati kami satu keyakinan bahwa kami ada karena Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Dan selama kami menetap di bumi ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam setiap desah nafas kami, dalam setiap langkah jalan kami. Karena tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Taruhkan di hati kami rasa percaya itu lebih lagi. Walaupun iman kami hanya sebesar biji sesawi saja, biar iman yang amin, iman yang dapat melihat kemuliaan Allah, iman yang dapat membuat satu mujizat karena rencana dan kehendak-Mu yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. 2 minggu yang lalu kita bersama-sama membahas tentang iman yang sederhana, namun membuahkan hasil yang luar biasa. Lalu kita minggu kemarin berbicara tentang ekspresi iman. Iman yang harus dibuktikan, iman yang harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Tentang cinta kita kepada Tuhan dan tentang kasih kita kepada sesama. Dan pagi ini mari kita akan belajar bersama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Seluruh pasal ini namun kita akan baca, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 terlebih dulu. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Saya ulangi. Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya menemukan hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah. Di dunia ini, kira-kira ada enggak ya orang yang enggak pernah sakit? Mungkin ada orang yang berkata dengan jumawa, aku loh dadi wong ra tau lara. Mungkin yang dimaksudkan adalah sakit kritis, sakit yang harus dia dirawat di rumah sakit. Tetapi yang namanya manusia sudah tentu pernah sakit, entah itu hanya pilek, entah kena cacar, entah diare. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap masalah. Selain masalah kesehatan, mungkin masalah keuangan. Selain masalah keuangan, mungkin masalah rumah tangga dan masalah-masalah yang lain. Orang yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tadi, orang yang Engkau kasih sakit. Orang yang sangat dekat dengan Yesus, orang yang dikasih Yesus sakit. Berarti apa? Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah. Seperti halnya saat ini, orang tidak pernah menduga tiba-tiba kena COVID-19. Kita nggak pernah tahu. Secara kerja virus itu kita tidak ada yang tahu karena memang tidak kelihatan, namun itu nyata. Nah,
Di saat kita mengalami masalah seperti orang lain, pendeta satu dengan pendeta yang lain, jemaat satu dengan jemaat yang lain, di dalam menghadapi masalah itu yang membedakan adalah imannya. Di saat kita diperhadapkan dengan masalah itu, kita berseru, kita memohon pertolongan kepada siapa? Marta dan Maria, kisah yang telah kita baca tadi, ketika saudaranya sakit, Lazarus sakit, dia memberi berita, mewartakannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan satu harapan, ada pertolongan. Tetapi bagaimana reaksi Maria dan Marta, bagaimana reaksi kita jika jawaban yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan? Firman Tuhan tadi mengatakan, Yesus sengaja menunda untuk mengunjungi rumah Maria. Kenapa demikian? Berarti jawabannya, tunggu, aku pasti datang, tunggu. Ada satu alasan kenapa Yesus menunda, karena masalah Maria atau kematian Lazarus itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ingat kesaksian Ibu Monang, dia menyampaikan bahwa sakit ini boleh ada, namun ujung akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Itu prinsip. Orang yang memiliki iman yang amin, iman yang benar. Kenapa Yesus menunda? Oleh kemurahan Tuhan, ketika saya berada di Israel, kami menceritakan tentang Injil Yohanes pasal 11 ini. Kenapa Yesus menunda kedatangannya ke tempat Maria? Dikatakan bahwa hal itu mendatangkan kemuliaan. Ternyata orang Yahudi itu mempunyai keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali sebelum batasnya 3 hari. Ya. Jadi dia menunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau tidak ada kehidupan barulah dikubur. Itu keyakinan. Mitos dari orang Yahudi. Sebagaimana halnya mitos orang-orang Jawa di sini ya, kalau orang yang meninggal itu tidak langsung menuju ke alam yang menantinya, namun mereka mempunyai keyakinan bahwa selama 40 hari itu orang itu masih ada di sekitar rumah, masih ada di rumah. Setelah 100 hari baru agak jauh gitu ya. 1 tahun agak jauh lagi. Itu mitos. Keyakinan mereka. Untuknya Yesus sengaja datang secara manusia terlambat. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati, tahu. Diceritakan kepada para murid bahwa dia tidur. Tidur yang dimaksud adalah mati. Sehingga Yesus harus berterus terang kepada para murid karena para murid tidak memahami. Dia mengatakan dia sudah mati. Ketika Yesus sampai di Betania, dia datang pada hari yang keempat. Lazarus sudah dikubur. Kalau sudah masuk hari ketiga itu, kalau apalagi sekarang ya, sehari aja udah bau. Apalagi hari ketiga, apalagi hari keempat. Tetapi ketika Yesus sampai di sana, Marta ketika mendengar bahwa Yesus datang, dia berlari cepat-cepat menemui Yesus dan dia mengatakan, Tuhan,
kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ekspresi Marta seperti apa, saya kurang memahami, tapi ketika saya membaca, perbedaannya di mana sih? Sebab antara apa yang diucapkan Marta dengan apa yang diucapkan Maria, itu sama. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jawaban doa itu kadang-kadang ya tunggu, oke, saya kasih, atau tidak, karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Pertanyaan adalah bagaimana agar kita ini memiliki iman yang amin, iman yang tidak gampang berubah. Orang kalau lagi happy, ya, seakan-akan nggak ada masalah dengan imannya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang sedemikian berat, imanmu goyah enggak? Ada contoh yang luar biasa yang diberikan oleh seorang yang bernama Maria. Maria ini orang yang benar-benar mengenal pribadi Yesus karena dia mengalami satu kelepasan dari dosa, dia beroleh pengampunan yang luar biasa sehingga dia menangis di kaki Tuhan, mencucurkan air matanya dan dia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Oh, betapa dia mengasihi Yesus, betapa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Marta ini kan identik dengan orang yang suka bersungut-sungut ya. Orang yang cemburuan gitu. Maka Yesus pernah berkata, Marta, Marta, ya, engkau menyibukkan dirimu dengan hal-hal seperti itu. Tapi Maria telah memilih sesuatu yang baik, yang mengandung kehidupan kekal. Ini pujian dari Tuhan kepada Maria. Ternyata yang membedakan adalah sikap. Saya pernah punya pengalaman ya tentang menegur jemaat yang membawa yang anaknya itu berjalan sampai ke mimbar. Sebenarnya saya ingin mengatakan, saya khawatir anakmu nanti jatuh. Tetapi justru yang keluar dari mulut saya itu, anakmu mengganggu saya. Konsentrasi saya sebenarnya juga benar, mengganggu konsentrasi saya. Tetapi karena yang saya ucapkan mengganggu, tersinggung. Seharusnya saya mengatakan, saya khawatir loh kalau anakmu jatuh. Mungkin dia bisa terima. Ucapan yang diucapkan oleh Marta dan Maria, sekalipun kata-katanya sama, tetapi ekspresinya sangat berbeda. Motivasinya sangat berbeda. Ayat yang ke-32, kita bandingkan ayat 21 dengan 32 ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saya mencoba untuk mencerna apa yang diucapkan Marta dan apa yang diucapkan oleh Maria. Karena Marta itu identik dengan orang yang suka bersungut-sungut, mungkin cara mengungkapkannya itu tidak menggerakkan hati Yesus, tidak menyentuh hati Yesus.
Dan sebelum Maria mengungkapkan kata-katanya, isi hatinya kepada Yesus, dia tersungkur. Maka saya menyimpulkan mungkin saja Marta mengeluh. Tuhan, kalau kamu di sini pasti saudaraku nggak akan mati. Tapi sayang kamu datang terlambat. Bisa jadi begitu ya. Maria tersungkur ini berbicara tentang penyembahan. Sekalipun keadaan menyedihkan, saudaranya telah mendahului dia pulang ke surga. Namun Maria mengambil sikap menyembah. Berserah pada Tuhan, karena kehendak Tuhan pasti baik dan terbaik. Iman yang amin adalah iman yang mengatakan sesuatu yang belum terjadi itu akan terjadi, sesuatu yang sedang menimpa Anda saat ini Anda imani akan mendatangkan kebaikan. Itu iman yang amin. Jangan goyah. Kalau kita melihat keadaan kita memang rasa-rasanya sulit untuk mengucap syukur, untuk menyembah Tuhan, tetapi lakukanlah. Tuhan mengenal hatimu, seperti halnya Tuhan mengenal hati Maria. Seperti halnya Tuhan mengenal hati Marta. Tuhan mengenal hatimu. Nah, untuk itu, berikan penyembahanmu. Pujilah Dia. Walaupun keadaanmu saat ini sedang mengalami penderitaan, mungkin sedang kekurangan, mungkin sedang sakit, tetapi tersungkurlah di bawah kaki Tuhan. Sembahlah Dia dengan imanmu. Yakinlah. Apa yang Anda lakukan akan mengubah kehidupan Anda. Anda akan mengalami pertolongan Tuhan, Anda akan disembuhkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berbicara kepada para murid, kalau kamu percaya, kalau kamu punya iman, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Bagaimana dengan iman Anda pada saat ini? Apakah Anda sudah mulai goyah? Mulai takut? Mulai khawatir? Karena terjadi new normal sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang terpapar. Kalau saya jam 7 itu mendengarkan berita itu kemarin 1.000 orang lebih pertambahannya. Kata 1.000 ini memang banyak ya. Tetapi jangan sampai hal itu membuat saudara takut. Membuat saudara khawatir. Takut dan khawatir itu memang yang diinginkan oleh musuh kita. Jangan goyah imanmu, tetaplah percaya, tetaplah memberikan penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Mintalah tolong kepada Tuhan. Masa Allah yang hidup, Allah yang maha mendengar, Allah yang mengerti, Allah imam besar yang agung, memahami keadaan manusia tidak menolongmu? Tidak mungkin. Sering kali kita dikalahkan oleh pikiran kita, sekalipun kita sadar, tapi kita sering melakukannya. Kira-kira 8 atau 10 tahun yang lalu, saya punya satu masalah. Sebenarnya sih bukan masalah saya, tetapi itu menyangkut nama saya, nama baik saya. Saya kebingungan setengah mati. Bingung. Tengkurap, bangun lagi, mau tidur, bangun lagi. Kebingungan setengah mati. Kenapa? Saya mengolah pikiran saya nanti bagaimana ya, nama baik saya bagaimana ya. Saya fokus pada diri saya.
Seakan-akan saya kehilangan iman. Lalu puji Tuhan, Roh Kudus berbicara. Lalu saya tersungkur di bawah kaki Tuhan, saya memberikan penyembahan kepada Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Amin. Ada pertolongan. Gak usah nunggu lama. Amin, ada pertolongan. Itu bukankah itu yang kita kendaki ya? Tapi kadang-kadang seperti tadi, tunggu. Jadi kalau imanmu tidak berubah, hidupmu tetap dipergunakan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, setia kepada Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Percayalah. Jadi sekali lagi, ayo kita introspeksi diri. Gak usah lihat orang lain. Lihat hatimu. Coba kita lihat seberapa sih imanmu. Seberapa sih keraguanmu. Coba. Yang tahu dirimu sendiri. Kalau Anda saat ini sudah mulai ragu, mulai bimbang, bertobat. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan ampuni kurang percaya saya. Ampuni Tuhan. Sebab kalau Anda tidak bertobat, Anda menjadi bulan-bulanan si setan nanti. Anda akan mengalami kerugian besar. Tapi kalau Anda bertobat, Tuhan aku ingin punya iman yang benar, iman yang suci, iman yang murni, iman yang hanya memandang-Mu. Saya yakin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Tidak peduli siapapun Anda, tidak peduli masalahmu apa, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah pribadi yang memahami keadaan jiwa kami. Ampunilah kami jika di antara kami masih ada kebimbangan, keraguan-raguan atas masalah hidup yang berlarut-larut, yang berkepanjangan seakan tiada akhir. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin memiliki iman yang amin. Kami ingin memiliki iman yang walaupun hanya sebesar biji sesawi saja. Namun itu iman yang hidup. Ajari kami untuk tetap memandang-Mu. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau memandang-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami rindu untuk dapat melihat dan menikmati kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, jagailah kami supaya kami tidak mengalami kematian rohani. Sekalipun untuk beberapa bulan ini kami tidak ada di dalam rumah-Mu. Namun iman kami menyatakan bahwa kami tetap berbakti beribadah kepadamu. Tuhan, jangan biarkan kami berada di dalam kebimbangan. Kami ingin mantap, kami ingin lebih lagi mengasihi Engkau. Kami ingin menunjukkan bahwa kami orang-orang percaya, orang-orang beriman. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau turun tangan, menyatakan kemuliaan-Mu sehingga kesembuhan itu terjadi. Bahkan di seluruh Indonesia, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit segera sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang melakukan isolasi mandiri, Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dengan memberikan kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Wabah ini segera berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat perekonomian segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau akan membukakan pintu berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan mereka, anak-anak-Mu yang saat ini kekurangan Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa.
Kami berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di tengah-tengah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun, Engkau akan mengadakan perbedaan antara orang yang memiliki iman, yang mantap, iman yang amin, dengan orang yang ragu-ragu, dengan orang yang bimbang. Tuhan, lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mempercayakan mereka semua kepadamu. Karena kami tahu rencana-Mu lah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Rancangan-rancangan indah-Mu terjadi. Karena Engkau adalah Bapa yang mengetahui segala apa yang kami perlukan. Mari Tuhan, lawatlah setiap kami, dimanapun kami berada. Kami membutuhkan Engkau. Jagailah kami seperti biji mata-Mu. Jangan biarkan kami mengalami kematian rohani. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan semangat kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi-Mu. Dia akan turut bekerja di dalam setiap masalah-Mu untuk mendatangkan kebaikan. Asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Mari dengan iman kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita, sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertai-Mu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat.